Mengungkap fakta, membongkar realita. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can... Pertumbuhan ekonomi 5,1%. Inflasi terkendali di bawah 3%. Angka pengangguran terendah dalam 1 dekade. Di atas kertas, ekonomi Indonesia terlihat sehat. Bahkan mungkin sangat sehat. Pemerintah menyajikan kita sebuah narasi kesuksesan. Sebuah cerita bahwa kapal besar bernama Indonesia sedang berlayar dengan tenang di tengah lautan global yang bergejolak. Tapi jika semua baik-baik saja, mengapa Anda merasa uang di dompet Anda semakin cepat habis? Mengapa cicilan terasa lebih berat dari sebelumnya? Mengapa janji pekerjaan dengan 19 juta lapangan pekerjaan terasa seperti fata morgana? Selamat datang di editorial Politik Realita. Selama 30 menit ke depan, kita akan mematikan suara bising dari narasi resmi pemerintah. Kita akan melihat kebalik tirai karena ada 3 indikator kunci, 3 bom waktu ekonomi yang tidak akan Anda temukan di rilis pers pemerintah. Indikator-indikator ini menceritakan kisah yang sangat berbeda. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia kita baik-baik saja, tapi apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Indikator pertama yang akan kita bedah adalah yang paling dekat dengan kita semua. Inflasi. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik mengumumkan angka inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Ini adalah rata-rata perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa yang dianggap mewakili pengeluaran masyarakat. Angkanya katakanlah 2,8%. Terdengar fantastis. Tapi disinilah masalahnya. Keranjang. Ini adalah sebuah rata-rata nasional. Ia tidak membedakan keranjang belanja seorang manajer di Jakarta, seorang direktur, dengan keranjang belanja seorang buruh pabrik di Karawang, atau seorang petani di Jawa Tengah. Mari kita buat keranjang belanja rakyat, versi kita sendiri. Isinya adalah hal-hal yang benar-benar menguras dompet kelas menengah dan bawah. Yang pertama adalah biaya sewa kontrakan, kos. Yang kedua adalah uang sekolah anak, terutama yang bersekolah di swasta, harga beras kualitas menengah, biaya transportasi seperti ojek online dan transportasi umum, dan juga bensin, listrik, dan internet. Jika kita menghitung inflasi dari keranjang yang lebih realistis ini, angkanya bukan lagi 2,8%. Angka yang kita rasakan atau felt inflation bisa jadi mencapai 10% atau bahkan 15%. Jadi ketika pemerintah mengatakan inflasi rendah, itu tidak salah secara teknis sebenarnya. Tapi itu adalah sebuah kebenaran yang tidak lengkap. Itu adalah sebuah ilusi yang membuat kita merasa boros. Padahal
Kenyataannya, daya beli kita yang sedang digerogoti secara brutal dan diam-diam. Ini adalah indikator pertama yang disembunyikan, kesenjangan antara inflasi resmi dan inflasi real yang dirasakan rakyat dengan inflasi Badan Pusat Statistik. Indikator kedua yang sering dibanggakan adalah angka pengangguran yang rendah, katakanlah di bawah 5%, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi, mari kita bertanya, apa definisi bekerja menurut statistik resmi? Menurut BPS, seseorang yang bekerja minimal 1 jam secara berturut-turut selama seminggu terakhir sudah dianggap bekerja dan bukan pengangguran. 1 jam seminggu, mari kita cerna itu. Artinya seorang driver ojek online atau ojol yang hanya dapat 1 order dalam seminggu, seorang konten kreator yang baru dapat AdSense Rp50.000 sebulan, atau katakanlah ibu rumah tangga yang membantu menjaga warung tetangga misalkan, selama beberapa jam mereka semua dihitung sebagai pekerja. Mereka tidak menganggur. Inilah indikator tersembunyi yang kedua. Kualitas pekerjaan dan tingginya angka underemployment, setengah pengangguran. Pemerintah mungkin berhasil menekan angka pengangguran, tapi mereka melakukannya dengan mendorong jutaan orang ke dalam sektor informal yang rentan. Tanpa jaminan, tanpa jenjang karir, dan tanpa keamanan finansial. Angka pengangguran yang rendah menjadi tidak berarti jika sebagian besar pekerja adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tidak sesuai dengan keahliannya, dan dengan pendapatan di bawah upah minimum. Mereka tidak menganggur, tapi mereka miskin secara terstruktur, dan jumlah mereka jauh lebih besar dari yang kita kira. Jangankan untuk berobat ke rumah sakit, membeli kebutuhan sehari-hari saja mereka harus putar otak. Indikator terakhir adalah yang paling berbahaya karena ia tidak terlihat sama sekali dalam laporan APBN. Kita sering mendengar perdebatan tentang utang pemerintah. Apakah rasio utang terhadap PDB kita aman? Jawabannya seringkali ya, masih aman. Tapi ada metrik utang lain yang sengaja tidak pernah dibicarakan di panggung utama. Untuk menutupi selisih antara pendapatan yang stagnan dan biaya hidup yang meroket, seperti yang kita bahas di poin pertama, jutaan keluarga Indonesia terpaksa melakukan apa? Berhutang. Bukan lagi hutang produktif untuk modal usaha, tapi hutang konsumtif. Coba bayangkan, hanya untuk bertahan hidup, beli beras pakai paylater, bayar uang sekolah anak pakai pinjol. Inilah ekonomi bayangan yang rapuh. Ekonomi pertumbuhan 5,1% yang diklaim oleh pemerintah lewat BPS. Di satu sisi, statistik konsumsi rumah tangga mungkin terlihat baik-baik saja, menopang pertumbuhan PDB, pemerintah senang, tapi di baliknya fondasi keuangan jutaan keluarga sedang retak, terbebani oleh bunga pinjol dan bunga hutang yang mencekik. Pemerintah melihat PDB dari sisi pengeluaran. Selama orang masih belanja, ekonomi dianggap jalan. Mereka tidak melihat neraca keuangan keluarga. Ledakan utang konsep ini seperti steroid, membuat ekonomi terlihat kuat dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, ia merusak jantung ekonomi itu sendiri. Satu guncangan kecil seperti PHK massal atau kenaikan suku bunga itu bisa memicu gagal bayar massal. Inilah bom waktu yang sebenarnya. Saat utang pemerintah dijaga, utang rakyat dibiarkan membengkak
tanpa kendali. Ini adalah kesehatan ekonomi yang semu, yang dibiayai oleh kerapuhan finansial warganya sendiri. Jadi, setelah melihat 3 indikator ini, kesenjangan inflasi real, ilusi penyerapan tenaga kerja, dan bom waktu utang rumah tangga, haruskah kita panik? Ya, memang panik tidak akan menyelesaikan masalah, sobat. Tapi saatnya untuk berhenti percaya pada narasi-narasi sederhana dan mulai bersikap kritis. Saatnya untuk waspada. Ekonomi kita sangat jauh dari baik-baik saja dan lebih kompleks dan rapuh daripada angka-angka indah yang disajikan di Badan Pusat Statistik. Kebijakan yang baik lahir dari data yang jujur. Seperti kata pepatah yang berbicara, sebagai warga negara, tugas kita adalah menuntut transparansi. Bukan hanya data yang membuat pemerintah terlihat baik, tapi data yang menunjukkan kenyataan hidup kita sehari-hari. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah jadilah cerdas finansial. Pahami kondisi keuangan Anda. Kalau bisa hindari hutang konsumtif sebisa mungkin. Jadilah konsumen informasi yang kritis. Ketika Anda mendengar sebuah data, tanyakan siapa yang diuntungkan dari data ini. Apa cerita yang tidak diceritakan? Yang ketiga adalah suarakan pengalaman Anda. Diskusikan ini dengan lingkungan Anda. Data terbesar adalah pengalaman kolektif kita semua. Narasi resmi hanya akan berubah jika kita berhenti menerimanya begitu saja. Karena pada akhirnya ekonomi bukan sekedar angka di layar. Ekonomi adalah tentang dapur rakyat yang tetap bisa mengepul, anak-anak yang bisa tetap bersekolah, dan masa depan yang bisa kita harapkan, bukan dengan kecemasan. So, sobat, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda merasakan hal yang sama? Indikator tersembunyi apa lagi yang mungkin kami lewatkan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Diskusi kita dimulai dari sana. Terima kasih telah menonton editorial Politik Realita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan editorial mendalam kami berikutnya. Tetap kritis, tetap waspada, dan tetap semangat.